Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Topik hari ini berbicara tentang sulitnya masuk kerajaan surga. Setiap orang Kristen, terutama yang kecilnya mengikuti sekolah minggu, telah ditanamkan sejak kecil bahwa jalan satu-satunya masuk ke surga hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Pengajaran ini didasarkan kepada doktrin sola fide sola gratia yang dipahami secara sederhana di Eropa pada abad 15 dan 16. Lalu dikembangkan menjadi doktrin yang kita kenal sebagai anugerah maha melimpah atau hyper grace dan word of faith atau perkataan iman. Kedua doktrin itu sangat menarik dunia Kristen, ya. Orang-orang terpesona dengan doktrin tersebut, pendeta-pendeta terpesona dan mengikutinya dengan fanatik, dimulai pada awal abad yang ke-20 lalu. Lalu lebih konyolnya lagi adalah ada beberapa aliran gereja atau bahkan denominasi tertentu yang berani berkata keselamatan atau jalan masuk ke surga hanya melalui organisasi atau aliran gereja tersebut. Ya, gereja tersebut memiliki hak paten untuk menentukan orang tersebut pergi ke surga, sedangkan di luar gerejanya orang akan pergi ke neraka. Saya tidak terlalu bermasalah dengan nama doktrin, apakah itu disebut hyper grace ataukah word of faith, ya. Pengalaman saya melayani Tuhan di satu sisi ada benarnya juga, ya. Cuma masalahnya pemahaman rohani kita itu masih dangkal, masih sederhana, dan kebanyakan dari kita memahami Tuhan itu masih kaleng-kaleng, ya, tidak cukup lengkap, tidak cukup sempurna. Kedangkalan pengenalan akan kehendak Allah itu menyebabkan banyak orang Kristen, banyak pengkhotbah menyalahgunakan doktrin dan memelesetkan atau memuntir pengajaran Tuhan hanya untuk memuaskan hawa nafsu duniawi mereka, yakni keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Apalagi ketika politik masuk ke dalam gereja, maka sejarah gereja pada masa lalu itu diwarnai dengan pertumpahan darah dan kekejaman yang luar biasa. Karena ada ambisi, kekuasaan, dan kerakusan harta itu menyusup masuk di dalam gereja. Semuanya itu sungguh melenceng dari ajaran Tuhan Yesus. Ya, saudara, ini mengerikan sekali. Kalau kita melihat sejarah dunia, kita ngeri sekali deh. Akibat penyalahgunaan doktrin tersebut membuat banyak orang Kristen berpikir merasa mudah menjadi Kristen dan mudah masuk ke surga karena hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cukup mengakui Yesus sebagai Tuhan. Lalu banyak orang Kristen berperilaku semaunya sendiri, seliarnya sendiri, ya, mengumbar semua hawa nafsu dosanya untuk kesenangan diri sendiri, penuh dengan kemabukan, perzinahan, perjudian, dan segala kelakuan dan kebiasaan buruk serta karakter yang jelek tanpa mempertimbangkan apa perasaan Allah. Kemudian pengajaran yang sama merusaknya adalah bahwa mengikuti Tuhan Yesus berarti mendapat akses khusus atau akses mudah ke tahta Allah, lalu punya hak untuk meminta ini dan meminta itu menurut selera atau keinginan hati orang percaya tersebut, tanpa peduli karakternya seperti apa, tanpa peduli kebiasaannya seperti apa. Ini dimotivasi oleh pemahaman bahwa seakan-akan Allah itu seperti Bapa yang suka memanjakan anak-anaknya. Sama seperti seorang bapak yang baru pertama kali mempunyai bayi, ya, itu pasti pengen memanjakan anaknya yang pertama. Para pengajar ini hanya menekankan tentang hak sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang ditebus Allah, ya, hanya menekankan haknya saja. Mereka menggambarkan orang Kristen itu seperti balita manja yang punya hak merengek-rengek kepada ayahnya, meminta semua keinginan hatinya. Mau meminta mainan apa saja, ya dikasih. Mau meminta makanan apa saja, ya dikasih. Pemahaman ini atau doktrin ini seperti perangkap tersembunyi. Orang Kristen yang tidak waspada, yang tidak punya dasar yang teguh, fondasi yang teguh, akan jatuh dalam jebakan iblis ini. Pengajar-pengajar tersebut memandang bahwa manusia Kristen sudah tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, merasa bahwa mereka sudah tahu apa yang ada di dalam pikirannya Allah, lalu ia bisa meminta apa saja kepada Allah tanpa menimbang konsekuensi negatif yang bisa terjadi di balik permintaan tersebut. Saudara, ada banyak orang tidak menyadari ada akses-akses negatif atau buruk ketika dia meminta sesuatu, ya, apakah itu kekayaan, apakah itu
kemakmuran, apakah itu mujizat kesembuhan, apakah itu kesejahteraan, apakah itu permintaan yang bersifat pribadi seperti minta jodoh, minta anak, minta pekerjaan dan sebagainya. Dengan kata lain, orang Kristen dianggap sudah sempurna menilai apa yang terbaik buat dirinya dengan mengesampingkan fakta bahwa pertimbangan manusia, bahwa akal manusia itu masih dapat error, ya, atau mengalami kesalahan. Yang menyedihkan adalah bahwa pemelintiran firman itu dimanfaatkan oleh para pengkhotbah yang rakus dan cinta mamon untuk membangun kerajaannya, untuk memperkaya diri, untuk membuat dia mampu untuk membeli apa saja yang menyenangkan mata dan membuat keangkuhan hidup ya makin glamor, tanpa mereka punya rasa takut atau salah kepada Tuhan, tanpa mereka punya rasa takut akan pengadilan Allah lagi. Nah, saudara, ini menyedihkan. Mereka menekankan perpuluhan buat mereka pribadi atau organisasi dengan iming-iming siapa yang memberi perpuluhan akan diberkati melimpah. Dan memang ada orang-orang yang memang diizinkan Tuhan mengalami sukses, mengalami mujizat, mengalami terobosan. Dan mereka itu dipromosikan secara hebat melalui kesaksian-kesaksian. Nah, sekedar untuk mensahkan bahwa pengajaran mereka itu benar, tanpa mau melihat ada jutaan orang lain, orang-orang Kristen yang gagal, yang tetap menderita, yang terutama di negara-negara miskin. Lalu mengklaim bahwa orang-orang yang gagal, orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita itu mereka di bawah kutuk karena mereka belum lepas, belum merdeka dari kutuk. Ya, kebanyakan pengajar-pengajar tersebut mengabaikan fakta. Ada tanggung jawab yang kita terima dari Yang Maha Tinggi begitu kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya katakan, ada tanggung jawab yang kita terima dari Yang Maha Tinggi kalau kita itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak hanya sekedar kita disodorin tawaran untuk diselamatkan masuk ke surga, tetapi di balik itu ada tanggung jawab. Memang ada satu istilah agamawi yang populer, yakni kewajiban. Nah, malangnya orang beragama melihat hukum Tuhan dan aturan agamawi hanya dari sudut kewajiban. Ketika orang puas dengan menjalankan kewajiban tanpa mengerti perasaan Allah, maka bisa berlaku Matius pasal 15 ayat 8 dan 9, ya, umatku memuji aku hanya di bibirnya saja tetapi hatinya jauh daripadaku. Atau Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 tentang orang-orang Efesus yang kehilangan kasih mula-mula. Atau Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 tentang orang-orang Laodikia yang makmur, yang sukses, tapi mereka suam-suam kuku, hatinya dingin, hatinya tidak memiliki gelora lagi kepada Tuhan. Lalu orang-orang tersebut itu bisa menjadi munafik, asal pokoknya tampak bagus di luar, asal kelihatan terhormat, asal kelihatan saleh di depan mata umum, ya. Terus orang tersebut itu beragama tanpa perasaan cinta, ya, tidak peduli sebetulnya perasaan Allah itu kayak apa. Nah, pada setiap orang yang ditebus Tuhan harusnya tidak boleh mengabaikan fakta itu, ya, bahwa efek negatif dari orang memahami Tuhan itu dari sisi kewajiban akan menjadi seperti itu. Jika kita melihat firman baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 16 ayat 24, Matius 5 ayat yang ke-20, Matius 7 ayat 21-23, Lukas 14 ayat 33, lalu pengajaran para rasul misalnya Galatia pasal 2 ayat 20, 1 Petrus 1 ayat 15-17, Roma 12 ayat 1-2, Ibrani 12 ayat 5 sampai 8 dan seterusnya banyak lagi, ya. Jelas sekali bahwa orang Kristen sebetulnya sudah tidak punya hak lagi, hak mengatur hidupnya sendiri, hak mengatur hidupnya semaunya sendiri, ya, hak untuk senang-senang sendiri, karena hidup orang Kristen adalah haknya Tuhan. Saudara, maka bisa dibayangkan jika seorang berusaha memiliki kembali jalan hidupnya, jalan hidup yang lama, maka saya katakan itu sebuah pengkhianatan, itu sebuah penghujatan kepada penebus kita. Topik seperti yang saya sampaikan saat ini jarang sekali dikhotbahkan karena dianggap tidak populer, tidak menyenangkan telinga orang. Karena orang membutuhkan jawaban yang cepat dan simpel untuk masalah hidup mereka. Mereka pengen cepat-cepat masalahnya selesai, mereka pengen cepat-cepat hidup nyaman. Maka khotbah tentang bagaimana mendapatkan mujizat, terobosan ekonomi, mendapatkan jawaban doa untuk kebutuhan pribadi dengan cepat, itu akan lebih menarik bagi orang yang berpikiran pendek dan ingin cepat nyaman.
Saya membuat pernyataan ini hendaknya jangan disalahartikan, yang sepertinya saya tidak mengerti adanya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, atau mungkin ada yang curiga kalau saya tidak pernah mengalami mujizat atau doa saya tidak mendatangkan mujizat, atau mungkin ada yang mengira bahwa saya tidak pernah mengenal karunia-karunia roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah 2 kali berpuasa 3 hari 3 malam untuk meminta urapan khusus pada Tuhan, untuk meminta tanda-tanda khusus dari Tuhan. Dan menurut saya doa saya dikabulkan, karena mulai pada era 1995-an kita mendapatkan berbagai tanda ajaib. Kita mengalami banyak yang luar biasa, yang supranatural ya. Sampai hari ini pun saya tetap diberi karunia roh, dalam hal ini bahasa roh ya, dan saya gunakan pada saat-saat tertentu. Beberapa waktu lalu kami berdoa syafaat di dalam menara doa. Saya berbahasa roh. Lalu seorang pemuda mendapat pengertian untuk menafsir bahasa tersebut ya. Dia mengerti dengan jelas lalu menerjemahkan bahasa yang saya ucapkan ya. Rupanya saya berkata dari Yesaya 55 ayat yang ke-6 dan 7. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui. Panggillah Dia selagi Ia dekat. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat pemikiran-pemikirannya, biarlah ia kembali kepada Tuhan dan ia akan berbelas kasihan kepadanya dan kepada Allah kita, karena ia akan mengampuni dengan berlimpah. Saudara, anak muda ini diberi karunia menafsir bahasa roh itu adalah orang yang polos dan tidak suka neko-neko. Saya yakin ia tidak sedang mencari sensasi murahan, ya pura-pura bisa menerjemahkan. Enggak, bukan. Dia orang yang polos, saya tahu itu ya. Maka saya tidak pernah menyaksikan bahwa bahasa roh itu ada dan memiliki arti dan berkuasa. Bapak Ibu Saudara, masalahnya bukan ada atau tidak ada mujizat terjadi. Apakah karunia-karunia supranatural di zaman modern ini ada apa tidak? Itu bukan masalah. Masalahnya adalah apakah manusia siap menerima karunia besar, siap menerima anugerah besar itu tanpa menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk berbalik kepada kebiasaan dosa, atau yang Petrus katakan di 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22, kembali kepada muntahan yang lama. Kebanyakan orang Kristen punya masalah, yaitu tidak mengenali kehendak Allah. Dan daging mereka lebih senang kalau mereka itu makan makanan susu saja, makanan yang lembek-lembek saja, makanan yang tidak membuat dewasa rohani. Mereka mintanya itu suka dimanja-manja. Maka saya tuh terus-menerus akan mengarahkan jalan pikiran kita semuanya kepada cara hidup, cara berpikir seperti yang dikehendaki Allah. Walau tugas ini tidak mudah ya, tidak selalu diterima oleh orang atau jemaat yang sudah terlanjur cinta kepada dunia. Tetapi saya harus terus maju, saya tidak boleh mundur demi keselamatan orang-orang yang mau mendengarnya. Jadi kalau yang nggak mau dengarin ya sudahlah gamenya gitu ya. Nah, mari kita kembali ke topik kita tadi, yaitu sulitnya masuk kerajaan surga. Kita baca dari Matius pasal 7 ayat 13-14. Masuklah melalui gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan ada banyak orang masuk melaluinya. Sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit yang menemukannya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan yang saya kasih warna kuning ini. Sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, maksudnya kepada kerajaan surga. Mengapa jalannya jadi sempit dan hanya sedikit orang yang bisa melaluinya? Apakah salib Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus tidak dapat berfungsi mempermudah jalan orang sampai ke tahta Allah Bapa? Atau darah Yesus tidak cukup untuk membeli kita dari jurang maut? Saudara, untuk mengertinya kita harus menata ulang pemahaman tentang penebusan dosa. Pengajaran yang berkata darah Yesus adalah menebus dosa masa lalu kita, dosa kita yang sekarang, bahkan dosa yang akan datang, itu sangat mudah diplesetkan oleh iblis. Memang Tuhan akan mengampuni orang-orang yang datang kepada Beliau walaupun sudah berkali-kali walaupun berkali-kali mengalami kejatuhan. Misal, dahulu ia seorang yang hidup dengan pergaulan bebas, narkoba, minum-minuman keras, rokok, seks bebas, dan segala hal yang najis. Lalu ia sadar karena seseorang menginjilinya.
di bawah bimbingan seseorang hamba Tuhan, ia lalu sempat berubah. Lalu ketika ia kembali ke dunia sekuler lagi, mungkin hamba Tuhan itu sudah tidak bersama dengan dia. Ia bertemu dengan teman-teman lainnya yang sekuler, yang duniawi, dan menggodanya kembali ke jalan yang lama. Nah sayangnya dia nggak memiliki komitmen yang kuat, dia jatuh lagi. Kemudian dia terseret lagi menjadi pemabuk, ya. Dia kembali terlibat dengan cara hidup yang salah, sampai akhirnya ia tertangkap polisi lah gitu. Lalu Tuhan kembali mengirimkan hamba Tuhan mengingatkannya, ya, hamba Tuhan yang lainnya. Lalu ia tersadar, lalu ia meminta ampun lagi kepada Tuhan. Nah, pada konteks ini bahwa Tuhan itu Maha Pengampun dan pasti akan mengampuni setiap kali orang datang bertobat, walaupun untuk kesekian kalinya. Tapi masalah kebanyakan orang kan tidak sesimpel itu, ya. Kalau dia datang dengan ketulusan dan memang ketidakmampuannya itu, ya kelemahannya itu, kebodohannya itu membuat dia berkali-kali jatuh, ya Tuhan masih bisa menerima. Tetapi kan banyak orang bukan masalahnya bahwa dia bodoh atau dia tidak memiliki dasar yang teguh, tetapi karena dia sengaja menikmati kembali kebiasaan dosanya. Pengajaran yang tidak jelas akan membuat pengampunan Allah itu nampak murahan, padahal tidak demikian. Penebusan dosa oleh Allah, oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan murahan, tetapi itu mahal harganya. Yang saya tahu, Allah tidak suka dipermainkan. Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan, karena orang akan menuai apa yang ia tabur. Darah Tuhan Yesus memang telah berfungsi sebagai surat penjamin pembebasan hutang, ya, tetapi masalah orang mana yang layak mendapat jaminan penebusan dosa itu bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang ecek-ecek. Penebusan sesungguhnya bukan sesimpel seperti yang dimengerti kebanyakan orang. Karena itu pengertian tentang percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus harus dibedah lebih dalam. Dalam Markus pasal 16 ayat 16, siapa yang sudah percaya dan sudah dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sedangkan di Matius pasal 3 ayat 11, aku, maksudnya di sini Yohanes Pembaptis, sesungguhnya membaptis kamu dengan air untuk pertobatan. Tetapi ia yang datang sesudah aku adalah lebih berkuasa daripada aku, yang sandalnya pun aku tidak layak membawakannya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Markus berbicara bahwa baptisan sebagai tanda orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, punya iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis menekankan dari sisi yang lain, yakni sebagai tanda pertobatan. Maka orang percaya adalah orang yang bertobat sungguh-sungguh. Jadi akhirnya pertanyaannya adalah, apa itu bertobat menurut ukuran Allah? Kembali ke Matius pasal yang ketiga, ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah di depan orang-orang Farisi, sampai ia menyebut mereka itu sebagai ular biludak, ya, yang licik begitu. Maka bertobat bukan semata-mata masalah para penjahat, para pelacur, dan orang-orang najis lainnya yang harus berhenti berbuat jahat atau berbuat najis. Sebab Yohanes kan berbicara kepada para ahli Taurat, ahli agama, orang-orang Farisi, yang pasti menjalankan syariat agamanya itu dengan ketat dan tampak saleh di depan masyarakat umum, masyarakat beragama. Saudara, seperti arti bertobat dalam bahasa asli Alkitab yaitu metanoia, artinya berbalik dari jalan yang lama kembali kepada jalan yang benar. Maka bertobat yang benar adalah jika seseorang menyadari jalan awalnya itu adalah salah dan ia mulai mengubah arah jalan hidupnya ke arah yang sebaliknya, ke arah jalannya Tuhan. Itulah yang bertobat, ya. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk menjadi merdeka. Akan tetapi jangan pergunakan kemerdekaanmu itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam daging, melainkan layanilah seorang terhadap yang lain dengan kasih. Hidup dalam daging itu adalah hidup dalam nafsu duniawi, nafsu yang hanya memuaskan kedagingannya, memuaskan egonya, memuaskan naluri dosanya, yaitu hidup di dalam daging. Nah saudara, di Galatia 5 ayat 13 ini Paulus mengingatkan, ketika kita ini menyadari kita sudah ditebus dengan darah Yesus, ditebus dengan lunas, maka tidak punya hak pada saudara, pada saya
untuk mempermainkan kemerdekaan tadi, untuk mempermainkan keselamatan tadi, dengan kembali hidup yang berdosa, dengan hidup yang berlawanan dengan kehendak Allah. Pengertian pertobatan ini dipakai Paulus untuk menjelaskan tentang pentingnya perubahan atau transformasi mindset atau pola berpikir. Karena apa? Tanpa perubahan ini, orang akan kembali dengan mudahnya kepada kehidupan yang lama, kepada cara hidup yang najis. Ya, dia tidak akan peduli bahwa dirinya itu sebetulnya masih klomrot dengan lumpur dosa. Dia nggak peduli bahwa dirinya itu sebetulnya tidak memancarkan terang kemuliaan Allah, tetapi memancarkan kegelapan kepada orang lain. Ya, mungkin dia seorang majelis gereja, mungkin dia seorang pendeta gereja, mungkin dia pengkhotbah yang hebat, tetapi dia memancarkan kegelapan bukan terang. Kalau mindsetnya belum berubah. Ada sebuah judul di YouTube yang saya lihat ya. If I am born again, then why I still tempted? Does faith and fornication go together? Ini menarik perhatian saya. Itu pernyataan seorang yang mungkin mengalami pergumulan. Kenapa saya ini sudah bertobat dan dalam tanda kutip sudah lahir baru, tetapi kenapa saya masih mengalami pencobaan? Masih ada masih ada nafsu dalam diri saya, dan kembali saya berbuat dosa. Ini menarik perhatian saya. Nah, saudara ya, banyak pengkhotbah itu mengesampingkan fakta ini, bahwa di dalam diri manusia itu ada naluri dosa. Apapun tingkat sosialnya, kesejahteraannya, pendidikannya, bahkan ilmu teologianya sekalipun, kita tahu bahwa semuanya itu tidak dapat membendung naluri dosa yang muncul dan mengubah orang menjadi liar kembali. Kisah viral tentang seorang pendeta muda yang berencana menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh orang yang menyakiti hatinya di medsos ya. Lalu karena harga pembunuh bayaran itu mahal, lantas ia melakukan aksi bunuh dirinya itu dengan tangannya sendiri. Dia membunuh dengan hati yang dingin ya, dengan tidak berperasaan. Nah, ketika orang melihat rekaman CCTV pendeta muda tersebut ketika memasuki lift, ia tuh bisa tersenyum ya, tanpa rasa bersalah, tanpa ada rasa takut. Ya, setelah dia menyelesaikan aksi pembunuhan tersebut, lantas netizen langsung mengenali dia sebagai psikopat, ya, pembunuh berdarah dingin. Nah, ternyata setelah diruntut pada masa lalunya, pendeta muda itu berasal dari keluarga yang kacau, broken home. Orang tuanya suka melakukan KDRT, kekerasan kepadanya dengan perkataan-perkataan yang merusak jiwanya. Saudara, orang ini adalah produk kerusakan sebuah keluarga yang jiwanya itu rusak sejak kecil. Saya mengangkat kisah ini bukan untuk kita sama-sama menghakimi pendeta muda tersebut, tetapi untuk melihat fakta ada naluri dosa yang mengerikan yang tidak bisa diperbaiki bila hanya sekedar mengandalkan ilmu teologi, bila dia hanya mengandalkan liturgi, bila dia hanya mengandalkan kewajiban semata-mata. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada banyak orang-orang yang sebetulnya rusak jiwanya, kacau jiwanya, ya. Tetapi mereka nggak menyadarinya, mereka tidak sadar bahwa dirinya kacau jiwa. Jika orang-orang yang rusak jiwanya itu memiliki kesempatan seperti pendeta muda tersebut, dia akan menjadi psikopat, dia akan menjadi orang yang sadis, ya. Saya membaca seorang ahli jiwa, Catherine Baxter, bahwa setiap kita pada dasarnya punya masalah kejiwaan atau sakit jiwa. Saudara, saya setuju benar dengan pernyataan tersebut. Ya, itu baik saya maupun saudara, itu sebetulnya ada sisi-sisi gelap yang tidak kelihatan, ya. Ada sakit jiwanya. Walaupun dia pendeta sekalipun, ya. Kalau bagi saya itu hanya istilah lain dari naluri dosa dalam setiap hati manusia. Ya, itu termasuk ada pada saya. Saya tidak akan munafik dan berusaha menyangkali fakta itu. Justru saya mengiyakan, maka saya benar-benar mempelajari rambu-rambu dari Tuhan. Ya, kalau saudara pergi ke jalan yang menikung itu kan banyak rambu-rambunya. Kalau zaman dulu itu ada rambu yang tanda seru, ada rambu tengkorak begitu. Itu rambu daerah-daerah berbahaya. Nah, itu saya pelajari benar dari Tuhan supaya saya jangan terpelecok masuk ke pencobaan. Saya pelajari bagaimana saya melawan keinginan dosa tadi, naluri dosa. Maka saya menjadi lebih bisa mengendalikan diri saat ini. Keberuntungan saya adalah Tuhan memberi saya banyak waktu untuk mengenali pengajaran ini, ya, sehingga saya tidak dimatikan di masa lalu.
Ya saya bersyukur sekali lah saya tidak mati pada masa muda. Saya tahu di dalam diri saya itu ada potensi menjadi sombong, menjadi kasar, arogan, atau saya menjadi seorang pecina, seorang materialis, ya hidup hura-hura. Itu saya punya potensi tersebut ya. Jika Tuhan membunuh saya 20 tahun yang lalu, walaupun saya sudah Kristen, walaupun saya sudah melayani, ya, saya pasti sudah terbuang ke neraka. Saya pasti ditolak oleh surga. Pelayanan saya dan kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus tidak akan ada gunanya karena saya masih hidup di dalam naluri dosa dan saya tidak mengendalikannya. Saya menyadari gerbang dan jalan yang sempit yang menuju kerajaan surga itu benar-benar sempit. Ya, kenapa? Karena surga itu adalah tahta Bapa dan Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Surga itu milik Tuhan Yesus. Ya, saudara, saya tidak akan mengizinkan rumah saya itu dimasuki orang sembarangan. Ya, saudara, saya punya rumah dan saya tidak akan mengizinkan orang sembarangan itu masuk ke dalam rumah saya. Kalaupun saya masih agak kenal-kenal pun, saya tidak akan taruh dia masuk di dalam ruang tamu saya, tapi saya ajak ngobrol di teras luar saja. Ya. Nah, kalau saya saja tidak mengizinkan seorang sembarangan itu masuk di dalam rumah saya, apalagi Tuhan Allah, ya. Dan Alkitab berkata di Ibrani 12 ayat 14, kejarlah perdamaian dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ini jelas saudara, nggak sembarangan orang bisa melihat Tuhan, nggak sembarangan orang diizinkan pergi ke surga. Ibrani 12 ayat 15, pastikan supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Allah. Pastikan juga supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan masalah sehingga mencemari banyak orang. Pengertian akar pahit yang mencemari banyak orang dapat dilihat dari dua sudut, ya. Yang pertama, akar pahit ini berbicara tentang ajaran sesat atau Injil palsu yang banyak diyakinin orang, banyak diajarin orang, ya, yang awalnya tidak kelihatan atau dianggap tidak berbahaya, tetapi yang kemudian hari dapat merusak jemaat, merusak orang lain, orang-orang Kristen dari dalam. Saudara, berapa banyak jemaat kita yang karena mereka terpengaruh oleh ajaran yang dipelintir melalui pergaulan yang salah, ya, ketemu dengan orang-orang yang salah, bergaul dengan orang-orang yang salah, atau mendengarkan khotbah-khotbah dari luar yang marak di dunia internet. Lalu mereka meninggalkan kebenaran, mereka menjauhi kebenaran, mereka menolak apa yang saya bagikan ini dan hidup semaunya sendiri. Terus yang kedua, akar pahit juga bisa dilihat sebagai jiwa yang terluka, jiwa yang cacat karena masa lalu yang tidak melekat kepada kebenaran, ya, tidak intim kepada Tuhan, tidak mengerti kebenaran, atau pengenalan akan Allahnya itu belum sempurna, terutama ketika dia masih kanak-kanak, ya. Kemudian mengalami pengalaman traumatis, mengalami penolakan, kekerasan, kemiskinan, pelecehan, kesusahan, atau kehilangan orang-orang yang menjadi pegangan hidupnya, ya. Ketika jiwa ini terluka, ya, ketika jiwa terluka ini dibiarkan, tidak mengalami pemulihan melalui kasih yang tulus yang dibutuhkan orang-orang yang terluka, dan sayangnya banyak dari mereka tidak menemukan orang-orang yang dewasa rohani yang memberikan sentuhan kasih. Maka jiwa anak-anak atau orang-orang dewasa yang terluka itu menjadi sarang roh-roh jahat seperti Matius pasal 12 ayat 43-45. Kelanjutannya, mereka dipakai oleh roh-roh jahat melukai jiwa orang lain, mencemarkan orang lain, mempengaruhi orang lain ke jalan yang keliru melalui nafsu kedagingan yang tidak dapat mereka tahan. Dengan demikian, mereka dapat mencemarkan orang lain dan mentransfer roh jahat kepada orang lain. Saudara, orang yang dikendalikan oleh roh jahat, yang dikuasai oleh roh jahat itu mentransfer melalui percakapan, melalui perbuatan, melalui gerak tubuh kepada orang lain yang tidak waspada atau yang lemah imannya, atau melalui pikiran-pikiran mereka yang keliru atau yang sesat, ya. Sehingga orang lain juga turut kesurupan dalam tanda kutip, ya. Dan di dalam dirinya mengalir kutuk dosa yang mengikat keturunannya, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka jiwa anak-anak atau orang yang terluka, orang dewasa yang terluka itu menjadi sarang roh-roh jahat seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 12 ayat 43-45. Dengan demikian mereka dapat mencemarkan orang-orang lain dan mentransfer roh jahat kepada orang yang berhubungan dengan dia.
dan di dalam dirinya mengalir kutuk dosa yang mengikat keturunannya. Nah, itulah yang digenapkan oleh Tuhan di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Kutuk itu mengalir sampai keturunan ketiga dan keempat. Saya perjelas ya dengan beberapa contoh konkret berikut ini. Ketika seseorang menyediakan hatinya terikat dengan penyembahan kepada roh-roh jahat melalui perdukunan, ilmu-ilmu kesaktian, dan penyembahan kepada roh-roh dunia, selalu ada dari keturunannya yang cacat baik jiwa atau jasmani, atau yang memiliki gangguan indigo atau melihat hantu-hantu. Ya, dia bisa melihat hantu-hantu sehingga hidupnya tidak nyaman karena selalu dihantui oleh penglihatan-penglihatan yang mengerikan. Juga keturunannya atau dia sendiri mengalami berbagai kesusahan. Ya, terlepas saudara percaya apa tidak, demikian ada beberapa kesusahan ini disebabkan karena orang tersebut hidup di dalam kutuk. Yang kedua, seorang yang selalu berzina, kesukaannya berzina, ya tidak setia kepada pasangannya, dan kemudian tukang kawin cerai. Ada anak-anaknya yang mengalami nasib demikian, yang juga mereka atau anak-anak itu terlibat apa yang dilakukan si orang tuanya tersebut. Nah, saudara, orang-orang ini tidak dapat mengendalikan nafsu birahi dan menjadikan lawan jenis atau bahkan sesama jenisnya itu sebagai pemuas nafsu. Ya, tidak ada kasih agape, yang ada adalah kasih eros, hanya mengumbar hawa nafsu. Saya telah mengamati dari banyak teman yang menggeluti ilmu-ilmu kesaktian, ujung-ujungnya adalah perzinahan dan anak-anak mereka melakukan hal yang sama. Orang-orang yang masa lalunya mengalami kemiskinan, lalu ia dapat kesempatan menjadi orang kaya, sukses. Yang saya lihat sebagian besar itu menjadi orang yang matre, atau ada yang menjadi sombong, ada yang menjadi pelit, menggenggam uang dengan kuat, ya. Dan semua kebanggaannya dinilai dari uang, dari jabatan, dari harta. Saudara, masih banyak contoh yang lainnya ya. Oke, tapi berkenaan dengan topik kita hari ini bahwa jalan menuju ke surga itu sangat sulit, sangat sempit. Kita kan harus melewati halangan-halangan tersebut. Kita harus bisa melewati pintu yang sempit tadi dan bisa lolos dari jalan yang sempit. Bahkan jalan yang tidak nyaman sekalipun yang harus kita lalui, kita harus berhasil melaluinya. Ini yang sedang saya bangkitkan kesadaran Anda, supaya apa? Jangan santai dan jangan bertindak bodoh dengan menganggap remeh situasi nasib Anda. Apa yang Anda alami saat ini Anda harus perhatikan benar-benar supaya Anda tidak rugi nantinya. Saya selalu melihat bukti, siapa menabur angin akan menuai badai, itu di Hosea pasal 8 ayat yang ke-7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tunasnya tidak menghasilkan tepung. Jika memberi hasil, orang-orang asing akan menelannya. Nasib sial selalu mengikuti orang-orang yang tidak di dalam naungan perlindungan Tuhan. Karena apa? Mereka sengaja dalam hidup mereka mengambil keputusan untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat Allah berduka dan Allah menarik perlindungannya, sehingga apa, si jahat dapat menelan mereka. Saya dorong Anda menyadari ayat ini benar-benar dan sungguh-sungguh, ya, lihat apa yang ada di dalam ayat ini secara rohani. Ya saudara, saya dorong Anda kasihani diri Anda dan anak keturunan Anda. Jika Anda dan mereka yang Anda kasih ditolak oleh Bapa Surgawi, kan kasihan sekali. Karena hanya gara-gara Anda atau anak keturunan Anda tidak memenuhi syarat Tuhan. Karena gengsi Anda menuruti pada jalan yang benar yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, tapi Anda ngerengkel tidak mau ngikutin, ya. Hanya karena Anda tidak mau melepas pola berpikir pemberontakan Anda, sama seperti Lucifer yang menginginkan tahtanya Tuhan, yang menginginkan dirinya dipuja-dipuji, ya, disembah gitu oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, pola berpikir seperti ini ditanamkan kepada Adam dan Hawa dan menurun kepada kita yang selalu pengen memberontak kepada Allah. Hanya karena Anda menolak melepaskan kepahitan hidup Anda ada dendam, Anda ada kepahitan hati dan segala kenajisan Anda. Jika saudara menolaknya, saudara akan mendatangkan badai di dalam hidup Anda dan keturunan Anda. Maka saya dorong Anda bangkitkan kesadaran akan dosa, bangkitkan kesadaran akan penghakiman Allah yang maha dahsyat.
Dan tentang kebenaran yang diajarkan Tuhan, jangan sekali-sekali Anda pelintir, ya Anda puter, karena hanya ingini yang enak-enak saja, yang santai-santai saja, yang nyaman-nyaman saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan main-main. Kita ini berhadapan dengan Allah yang maha dahsyat. Di dalam Ulangan pasal 4 ayat 24, karena Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan dan Allah yang cemburu. Saya sangat memperhatikan Ulangan 4 ayat 24 itu dari awalnya dan memiliki rasa takut akan Tuhan. Saya tanamkan kepada saudara rasa takut akan Tuhan deh. Ya, Tuhan itu tidak bisa dibuat main-main. Saya ingin Anda menumbuhkan rasa hormat kepada Tuhan, supaya Anda jangan mudah mengumbar keinginan dosa Anda, ya manusia lama itu, dan jangan izinkan itu kembali lagi lalu menjadi kebiasaan hidup atau selera harian Anda. Saya dorong Anda menumbuhkan cinta kepada Tuhan lebih dari segalanya, supaya Anda tidak mudah selingkuh dengan keindahan dunia ini. Ya, iblis itu menampilkan keindahan dunia untuk menarik hati saudara supaya Anda tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ini seorang ahli bangunan, seorang sarjana teknik sipil yang tahu benar apa fungsi pondasi. Ya, saya tahulah hitung-hitungan kekuatan pondasi begitu. Nah, kalau orang membangun bangunan itu ya di proyek, saya akan ngotot sekali, akan sorot sekali pondasi yang sedang mereka bangun. Saya nggak mau main-main di sini, karena berapapun mewahnya, berapapun hebatnya struktur di atasnya dibangun orang, ya jika pondasinya tidak kuat, maka struktur di atasnya itu akan ambruk. Paling tidak seperti menara Pisa yang 500 tahun kemudian itu miring, ya miring, sudah hampir ambruk. Banyak orang mudah silau dengan pelayanan yang hebat. Banyak orang silau dengan ketenaran. Makanya orang senang menjadi artis terkenal, menjadi selebriti, ya bisa bergaya, bisa memiliki harta. Orang-orang silau dengan harta duniawi. Jika Anda tidak memiliki pondasi pengabdian kepada Tuhan, pengenalan akan Allah dengan benar, pondasi iman Anda itu akan keropos, karena begitu terpaan pesona dunia, Anda akan mengikutinya seperti kebo dicucuk hidungnya, ya. Orang-orang sekalipun pendeta besar sekalipun, ya, bila dengan pondasi yang keropos, lemah, akan mudah digocoh oleh iblis kok, ya. Saya sudah ngalamin, saya sudah melihat, saya sudah menyaksikan banyak orang yang saya kasih itu jatuh, ya. Saat ini saya benar-benar memutar haluan pengajaran saya. Saya tidak mau lagi mengiming-imingi Anda dengan mujizat, kesembuhan ilahi, dan terobosan-terobosan ekonomi, kenyamanan hidup. Saya juga menaruhkan di dalam pikiran saya, dalam otak saya, supaya saya tidak terpesona dengan kebesaran, dengan keagungan, dengan keterkenalan popularitas yang saya tinggalkan semua. Kenapa? Semuanya itu cuma sampah, tidak ada artinya buat kekekalan nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya dorong Anda jangan percaya kepada ajaran yang mengajarkan cukup percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pasti selamat. Oh, enggak semudah itu, enggak semurah itu, saudara. Saya ingatkan Anda di dalam Matius 7 ayat 21. Tidak semua orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini saudara garis bawahi. Tidak semua orang yang menyebut Yesus itu Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga. Melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Masalahnya adalah melakukan kehendak Bapa itu bukan sekedar menjadi orang yang baik di mata masyarakat umum. Misalnya, Anda ini orang baik, lalu suatu malam Anda mendengar seorang teman sakit, ya dalam hati Anda sebetulnya ada dorongan menengok dan memberitakan Injil. Mungkin teman tersebut sebetulnya belum cukup mengenal Tuhan atau hidup di dalam kegelapan. Ya, saudara didorong untuk memberitakan Injil supaya dia merendahkan hati dan bertobat. Tetapi Anda mengabaikan suara hati tersebut karena Anda memilih menonton bioskop bersama istri atau pacar, ya, atau jalan-jalan begitu saja. Ada kalanya Tuhan menuntun Anda belajar firman di gereja A, karena memang Tuhan sedang memakai pendeta di gereja A tersebut untuk mengajarkan kebenaran, ya. Tetapi Anda malah pergi ke gereja B, karena gereja B misalnya fasilitasnya lebih mewah, ada AC, sedangkan di gereja A tidak ada AC, ya. Atau jaraknya lebih dekat dengan rumah Anda, ya. Jadi Anda berpikir secara ekonomis, mendingan ke gereja B, ngapain
jauh-jauh ke gereja A gitu ya. Apalagi kalau gereja A itu adalah gereja yang di pelosok, jalannya jelek gitu ya. Padahal di gereja A, Tuhan punya rencana buat Anda, agar Anda benar-benar dididik supaya mengalami pertobatan yang sejati. Jiwa Anda dirubah menjadi berkenan kepada Allah. Itu tujuannya Allah sebetulnya mendorong, mengarahkan saudara ke gereja A. Tapi saudara kan punya pikiran duniawi. Ya. Tuhan itu pengen supaya Anda bisa menjadi orang yang murni hatinya dan lantas bisa dipakai menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih di dalam kegelapan. Contoh lainnya, ada orang yang sebel melayani di gereja anu karena ia tidak punya kesempatan tampil, misalnya tampil menjadi WL atau menjadi majelis, kan itu terhormat ya kalau di gereja ya. Atau karena dia ditegur oleh pendeta di gereja anu ya, atau berkonflik dengan jemaat atau pengurus gereja yang lainnya. Lalu orang tersebut meninggalkan gereja tersebut. Saudara, saya ingatkan, orang yang suka pindah-pindah gereja seperti kutu loncat ya, karena selalu ada konflik atau tidak puas dengan banyak hal di gereja yang sebelumnya, itu tidak akan bertumbuh dewasa, itu tidak akan pernah mencapai kedewasaan rohani. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mau berdamai dengan Tuhan, maunya sendiri, seenaknya sendiri. Dimanapun orang-orang ini berada, masalah selalu ada dan yang bersangkutan pasti tidak dapat mengendalikan diri dan selalu akan ada konflik. Akhirnya ya lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini, ya kan? Pernahkah Anda dibangunkan tengah malam, lalu Anda teringat pada seorang teman, lalu ada dorongan berdoa di hati Anda ya untuk orang tersebut, untuk teman tersebut ya. Tetapi Anda merasa ngantuk, misalnya pada waktu itu masih jam 1 pagi atau jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Jika Anda abaikan dorongan hati tersebut, lalu melanjutkan tidur Anda, itu sangat bisa ya, kalau Anda terlalu letih, terlalu ngantuk begitu. Nah, sebetulnya yang Anda lakukan itu adalah mengabaikan kehendak Allah. Anda punya teman yang sangat dekat tetapi ia tidak mengenal Allah yang benar. Sebetulnya Anda punya kesempatan untuk memberitakan Injil dan mengajari dia tentang kebenaran dan jalan hidup yang sejati. Tetapi Anda segan, Anda lebih suka ngobrol yang lainnya di kafe, di nightclub, di tempat-tempat umum lainnya gitu, ngobrol sana sini yang nggak ada artinya ya, nggak ada juntrungannya. Maka sebetulnya Anda telah mengabaikan kehendak Tuhan supaya Anda memberitakan kebenaran jalan keselamatan itu ya. Bukankah Allah menghargai setiap jiwa tetapi Anda mengabaikannya kan? Contoh lainnya, Anda difitnah atau dibully oleh teman Anda. Tentu saja harga diri Anda terinjak-injak kan, dan Anda merasa terhina, dilecehkan. Tetapi ada suara kecil di hati Anda supaya Anda mengampuni dia dan berdamai kepada orang yang menghina saudara atau membuli saudara. Tentu saja harga diri yang terinjak-injak atau yang terhina atau yang dilecehkan ini melukai ya, melukai hati saudara. Tetapi jika saudara tetap menyimpan dendam, tetap menyimpan sakit hati, dan itu keputusan saudara ya. Walaupun Anda dapat menyembunyikan sakit hati Anda di depan teman Anda yang jahil tersebut, atau kepada teman-teman yang lainnya, atau orang tua, atau pendeta, atau suami, atau istri Anda, dan Anda jaim ya, Anda seakan-akan tidak punya masalah di depan orang. Tapi sebetulnya dengan Anda menyimpan dendam dan kepahitan atau sakit hati tadi, itu Anda sudah mengabaikan kehendak Allah dan melenceng dari rencana Tuhan. Contoh lain, di gereja ada ajakan untuk ambil bagian dalam menara doa atau pelayanan open doors atau outreach ya. Tetapi Anda malas berangkat karena Anda tidak mau zona nyaman saudara itu terusik ya. Dan Anda merasa bahwa pekerjaan atau pelayanan tersebut itu bukan selera Anda. Jadi Anda abaikan itu. Nah, saudara, Anda mengabaikan kehendak Bapa. Ada gereja yang membutuhkan saluran dana dan Anda sebetulnya memiliki dana itu. Anda punya uang ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah. Tetapi Anda enggan memberi sedikit pun padahal Anda mendengar kebutuhan itu. Dan hati kecil Anda sebetulnya berkata bahwa pendeta itu layak dibantu pelayanannya. Tapi Anda diam aja karena Anda sayang melepaskan uang Anda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin Anda punya karakter yang keras, arogan, tidak suka ditegur, atau kelakuan Anda itu kasar, perkataan Anda itu setajam silet, atau Anda jenis orang yang suka berontak kepada kepemimpinan rohani, karena Anda ini tidak suka dipimpin, Anda maunya sendiri. Lalu Anda mendengar khotbah yang mengingatkan Anda supaya Anda berubah, tetapi Anda abaikan.
ya Anda sebetulnya mengabaikan kehendak Allah. Saudara, itu tadi beberapa contoh kehendak Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus dan banyak orang mengabaikan. Kalau hal-hal yang kecil tadi sering Anda abaikan, maka Anda akan memiliki kebiasaan mengabaikan apa yang dikehendaki Bapa. Dari hal-hal yang sederhana tadi sampai hal yang penting. Maka di hadapan Allah, Anda tidak punya nilai apa-apa. Anda tidak punya harga apa-apa. Saya akan terus menekankan kepada kita semuanya, kita semua harus bertobat. Bertobat dari mulut kita yang kotor, yang suka ngata-ngatain orang, yang suka membuli, yang suka melecehkan orang, yang suka menghina orang, yang suka menghakimi orang. Ya, mari kita bertobat dari pikiran kita yang cabul, dari kesenangan menonton video porno atau menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menyenangkan mata kita. Ya, saudara, bertobat dari hati yang serakah, yang cinta uang. Ya, memang kita butuh uang, kita perlu bekerja dengan rajin, kita perlu bekerja dengan giat, kita perlu mendapatkan uang. Itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk menghidupi keluarga kita, untuk menyekolahkan anak-anak kita. Ya, kita perlu uang itu. Tetapi jangan cinta uang. Ya, bertobatlah dari kesenanganmu bermewah-mewah, berhura-hura, hidup yang boros, hidup yang jor-joran gitu. Ya, saudara, pikirkan, uang yang saudara terima, uang yang saudara dapat itu sebetulnya milik Tuhan dan harus digunakan untuk kepentingan Tuhan. Ketika kita sudah selesai mensejahterakan keluarga, menyekolahkan anak, ketika kita sudah cukup untuk makan dan minum, sandang pakaian, ya. Nah, kelebihannya itu saudara pakai untuk pekerjaan Tuhan. Jangan hanya untuk hidup mewah-mewah, jangan hanya untuk jalan-jalan, hidup mewah-mewah, ya. Bertobatlah dari hanya mau hidup enak, hidup nyaman, yang tidak peduli orang lain. Saudara tahu nggak mengapa dan untuk apa menjadi orang Kristen? Lihat deh, 2 Timotius 2 ayat 21. Anda harus sadar benar bahwa menjadi orang Kristen adalah untuk peduli pada orang lain. Untuk itulah panggilan Tuhan. Untuk itulah Tuhan memanggil saudara dan menaruh tanggung jawab dalam pundak kita masing-masing, supaya kita peduli pada orang lain dan menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2. Anda menjadi orang Kristen itu untuk mempersembahkan hidup Anda menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, dengan mulai dari perubahan hidup kita, yaitu apa? Karaktermu dirubah, kesenanganmu dirubah, pola berpikirmu dirubah. Ya, saya selalu teringat pada Matius 5 ayat yang ke-20. Sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Ya, kebenaran di sini dari kata dikaiosine itu berbicara tentang tolok ukur atau nilai, ya, integritas orang. Kalau integritas orang itu tidak lebih baik, tidak lebih tinggi, tidak lebih mulia, tidak lebih agung daripada orang-orang beragama secara umum, maka dia tidak punya nilai apa-apa di hadapan Tuhan dan akan disekrap dari surga. Ayat ini setara dengan Yohanes 3 ayat 3 dan 5 yang Tuhan menuntut supaya ada perubahan yang radikal dalam diri setiap orang Kristen, supaya nilai atau standar hidup kekristenan harus jauh lebih baik, lebih tinggi dari manusia umumnya. Nah, ini tentu berbicara manusia batiniah seseorang, ya. Orang Kristen itu harus benar-benar murni kepada Tuhan, benar-benar tidak boleh ada cacat celahnya. Saya menggunakan satu kalimat, cintai Tuhan lebih dari segalanya. Coba teliti hati Anda, apakah Anda sungguh-sungguh mencintai Tuhan penebus Anda? Saya paling suka dengan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Ya. Pernah nggak Anda berpikir apakah tindakan, karakter Anda, kebiasaan Anda, cara berpikir Anda selama ini itu sudah menyenangkan Bapa Surgawi atau belum? Nah, Anda tahu sekarang kan masuk surga itu bukan perkara yang mudah. Tuhan berkata di dalam Matius 19, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus mengerti bahwa peringatan Tuhan ini tidak main-main, ya. Ini benar-benar serius. Dan Anda harus benar-benar serius menanggapinya. Maka perhatikan Matius 19 ayat 24.
Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada yang mau mengikuti aku, ia harus satu, menyangkal dirinya sendiri, dua, memikul salibnya, dan tiga, mengikut aku. Ya, saudara, menyangkal diri sendiri itu artinya, perhatikan apa yang jadi kesukaanmu selama ini, apa yang jadi karaktermu selama ini. Apakah itu jadi batu sandungan atau tidak? Kalau itu benar saudara sadari menjadi batu sandungan, dan nilai hidupmu itu hanya egosentris atau berpusatkan pada diri sendiri, mementingkan diri sendiri, yang hanya mau menangnya sendiri, itu saudara harus lepaskan, ya. Harus saudara sangkali. Terus yang kedua, memikul salibnya. Berani memikul tanggung jawab berarti keluar dari zona nyaman Anda. Jika dulu Anda punya kebiasaan berdosa dan hanya memuaskan nafsu dagingmu, maka sekarang waktunya tinggalkan itu, tanggalkan itu. Memang penderitaan menyangkali kesenangan daging itu cukup tidak enak, tetapi demi Tuhan harusnya saudara rela meninggalkan kedagingan dan mulai mengambil tanggung jawab itu di hadapan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Bapa. Banyak orang lebih memilih suami atau istri, ya pacar, ya lalu mengikutinya ketimbang tetap setia kepada Tuhan. Maka saudara, binasalah dia yang bersama dengan cintanya duniawi tadi. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang kita masuk kepada kalimat yang terakhir dari Tuhan Yesus di Matius pasal 16 ayat 24 tadi, yakni mengikut aku. Berarti kita semuanya siap melakukan apa yang disukai oleh Tuhan, siap meniru gaya hidup Tuhan yang memberikan hidupnya untuk kepentingan kerajaan Bapa semata-mata, ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan Bapa. Salah satu contohnya adalah saya punya seorang teman yang tinggal di Australia. Ia termasuk cukup mampu, ia menyumbangkan sebagian dari pendapatannya untuk diberikan kepada janda-janda miskin. Lalu saya juga punya teman di Bandar Lampung, salah satu pejabat penting suatu perusahaan, selalu membantu para pendeta di pedesaan. Dia bantu pengobatan pendeta-pendeta yang miskin, yang sakit, ya, atau yang berkekurangan. Ada beberapa jemaat kita yang hidup sederhana, yang bisanya hanya menyapu di gereja, membersihkan gereja, ya, sebelum ibadah. Tetapi mereka orang-orang yang melakukan dengan senang hati, dengan tulus membersihkan gereja tanpa imbalan uang apapun. Karena mereka mau mempersembahkan yang terbaik yang mereka mampu kepada Tuhan. Nah, saudara, itulah ketulusan-ketulusan yang Tuhan cari. Orang-orang yang tidak mencari muka kepada orang lain, orang-orang yang tidak mencari keuntungan, ya, menarik keuntungan, ya, dari dari pelayanan, ya, tapi tulus hanya untuk kemuliaan Tuhan. Harapan saya adalah ketika Anda selesaikan pondasi iman yang Anda bangun pada saat ini, yaitu iman yang benar, iman yang hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, iman yang merupakan penundukan atau penurutan kepada firman Tuhan, maka saya mau mengajak Anda melanjutkan pembangunan tubuh Kristus, melanjutkan pekerjaan Tuhan, melaksanakan keinginan Bapa. Nah, kita masuk ke level proyek yang berikutnya. Ya, kita harus masuk ke tahapan berikutnya, saudara. Jangan berhenti di tempat ini saja. Maka jangan terus makan makanan susu saja, makanan yang lembek-lembek saja. Waktunya tiba, kita harus segera menjadi dewasa rohani dengan makan makanan yang solid, yang keras, ya. Punyailah keinginan untuk bisa dipakai jadi alat Tuhan, atau dalam arti profesionalnya yaitu jadi ajudannya Tuhan di muka bumi ini. Saya yakin sebetulnya ini adalah posisi yang termulia di muka bumi yang bisa dicapai oleh kita, ya, yakni jika kita jadi orang kepercayaannya Tuhan seperti nabi-nabi Elia, Elisa, Musa, ya, dan sebagainya. Namun sebelum itu Anda kan harus menata ulang karakter Anda, harus menata ulang selera Anda, cita rasa Anda, dan pola berpikir Anda terutama, ya. Sebab Anda kan harus jadi soko guru, jadi tiang penopang yang utama, menjadi terang, menjadi teladan, supaya orang bisa melihat teladan yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangin deh, jika kata-kata Anda masih tetap racun, ya, kotor, penuh makian, sumpah serapah, ya, itu semuanya yang keluar dari mulut Anda. Orang kan akan alergi duduk di samping Anda, mendengarkan cerita Anda, ya, kuping mereka akan jadi panas walaupun mereka mungkin tidak mendukung saudara, ya.
Beda kalau mulut Anda menceritakan tentang kasih, tentang pengampunan, tentang penguasaan diri, tentang penghiburan, tentang damai sejahtera. Orang akan sejahtera bersama dengan saudara, duduk di sebelah saudara, walaupun mereka mungkin bukan orang Kristen, ya kan? Bayangin jika Anda marah lalu bisa meledak-ledak tanpa terkontrol di depan umum lagi, dan Anda seperti orang gila memaki orang tanpa rasa malu. Ya, tidak peduli orang ada di sekitar saudara, tidak peduli saudara akan mencemarkan nama Tuhan dengan karakter yang mengerikan itu. Bayangin jika Anda seorang suami yang suka memukul istri jika Anda emosi, atau Anda seorang ibu yang suka memukulin anak-anak di depan banyak orang ketika anak-anak Anda agak sedikit bandel atau nakal, ya. Mungkin Anda terbentuk dalam lingkungan yang keras seperti orang-orang yang dilatih keras dan kejam di angkatan perang, ya, di kepolisian atau angkatan darat atau angkatan yang lainnya. Atau yang sejak kecil punya orang tua yang main pukul dan penuh kata-kata kasar ketika marah kepada Anda, ya. Penelitian membuktikan anak-anak yang demikian, yang sejak kecil itu mendengarkan kata-kata yang keras, yang kasar, dan perlakuan yang buruk, itu mengalami kerusakan dalam perkembangan prefrontal cortex-nya atau PFC-nya, ya. Terbukti mereka mengalami kerusakan, dan rata-rata ketika diteliti, rata-rata psikopat atau orang-orang yang melakukan kekejaman atau pembunuhan berantai itu memiliki masa lalu yang kelam seperti yang saya cerita tadi. Terus terang, saya tidak tahu cara pasti memperbaikinya, tetapi saya punya keyakinan dan sedikit pengalaman pada beberapa orang bahwa 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu jika orang itu bergaul erat dengan firman Tuhan, itu cukup berhasil mengubah orang-orang dengan latar belakang. Mereka diubah menjadi lembut. Itu pengalaman beberapa orang yang saya pernah layani. Memang saudara, kunci dari semua perubahan, pemulihan itu yaitu keintiman dengan firman Tuhan. Saya sarankan miliki rasa haus dan lapar untuk belajar kebenaran dari firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara bergabung dalam pemuritan, itu jangan karena basa-basi, karena tidak enak pada saya atau kepada orang yang mengajak Anda untuk mengambil bagian dalam pemuritan, tetapi miliki satu kerinduan, ya, kerinduan. Ada orang-orang yang selalu terlambat dalam pemuritan, itu ya menunjukkan bahwa dia tidak serius. Nah, saudara, untuk bisa diubah itu butuh kerendahan hati. Orang-orang yang keras kepala, yang sombong, merasa diri sok tahu, tidak akan dapat apa-apa dan tidak akan berubah. Lalu yang kedua, tentu campur tangan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan inner healing maupun eksorsisme atau pelepasan. Pengalaman saya, metode tersebut dapat menolong sesaat orang-orang yang terluka atau orang-orang yang terikat dengan roh-roh jahat. Tetapi saya ingatkan, yang bersangkutan harus tetap maintain atau merawat dengan firman Tuhan setiap hari selanjutnya. Jika tidak atau tidak mau merawatnya dengan firman Tuhan dan ia lantas hidup semaunya sendiri, pengalaman saya membuktikan, ya, ketika melayani banyak orang, maka orang-orang tersebut akan menggenapi 2 Petrus pasal 2 ayat ke-22, yaitu orang-orang yang kembali kepada muntahannya yang lama dan kembali kepada kubangannya lagi, ya, seperti anjing dan babi, ya. Tentu Anda yang mendengar khotbah ini harusnya jangan mau menjadi seperti itu lagi, kan? Ya, mari demi nyawa kita masing-masing lakukan kehendak Bapa dengan sungguh-sungguh. Nikmati perintah Tuhan, firman Tuhan melalui suara Roh Kudus sebagai suatu yang menyenangkan, sama seperti saudara menikmati makanan kesukaan saudara. Maka tinggalkan manusia lama Anda dan kesenangan dunia Anda yang menjerat hati saudara, dan dengan demikian Anda berhasil melalui gerbang dan jalan yang sempit tadi, ya. Mari terus berjuanglah mencapai kesempurnaan batin kita di hadapan Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.